Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita tentang 7 karakter perempuan berkemajuan bagian yang ketujuh merupakan bagian yang terakhir, yaitu tentang sikap inklusif. Sikap inklusif artinya sikap terbuka dalam hal-hal yang terkait dengan urusan orang banyak, urusan kemanusiaan, keumatan, kemasyarakatan, bahkan kebangsaan. Perempuan tidak menutup diri, keterbukaan sangat diperlukan, namun keterbukaan di sini bukan mengorbankan keyakinan yang benar, yang telah diyakini, namun bagaimana perempuan mampu menjadi subjek untuk melakukan perubahan, bukan menjadi objek yang mudah dirubah sehingga keyakinan yang telah diyakini menjadi lemah. Sebelum kemerdekaan, perempuan yang sudah terlibat dalam sikap inklusif dalam berbagai aktivitas gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar seperti pahlawan nasional perempuan Nyai Walidah. Secara aktif beliau mendidik perempuan-perempuan melalui perkumpulan yang diberi nama Sopo Trisno, yaitu sebagai wadah untuk mengajarkan beberapa hal yang perlu menjadi bekal bagi perempuan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, contoh sikap inklusif yang disampaikan pada Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta dari tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 yang disampaikan oleh kedua tokoh perempuan kader dari Ibu Nyai Walidah. Yang pertama adalah Ibu Munjiah. Pidato beliau mengambil tema tentang derajat perempuan. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Derajat perempuan dilihat dari kemuliaan dan ketakwaannya, sehingga pidato Ibu Munjiah dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama berupa himbauan untuk merapatkan barisan persaudaraan dengan kokoh, karena kata beliau, syaitan itu tidak suka kalau kita bersatu. Setan itu suka ingin memecah belah persatuan.
Bahkan setan itu menjadikan musuh orang tua dengan anak, suami dan istri, saudara dengan saudara. Maka kita sebagai perempuan yang dikatakan habailus syaitan, gampang menjadi jejaringnya setan, kita harus berikhtiar bagaimana kita melawan gangguan syaitan yang akan memecah persatuan di antara kita. Yang pertama, perbanyak menuntut ilmu. Perempuan harus berpandangan yang luas dan mencari teladan yang baik dari para tokoh-tokoh seperti tokoh muslimah di masa Rasulullah, di masa sahabat, dan tokoh yang baik di negeri kita Indonesia. Yang kedua, perempuan bekerja dengan sabar, penuh kehati-hatian dalam beraktivitas, bekerja dengan niat yang benar. Profesionalitas harus dijaga. Jangan hanya mengutamakan sikap transaksional. Yang ketiga, pada dasarnya tingkat kemuliaan derajat perempuan itu ada 3. Yang pertama, tinggi budinya, artinya berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, banyak ilmunya. Yang ketiga, baik perilakunya, hubungan interaksi dengan keluarganya maupun dengan masyarakatnya. Kemudian beliau menyampaikan beberapa masalah sosial seperti tentang perceraian. Kenapa banyak perceraian? Pada waktu itu orang menikah itu dipaksa. Untuk itulah maka terkait dengan perceraian di sini, perempuan hendaknya diajak musyawarah ketika memilih pasangannya. Yang kedua, tentang hak mentalak. Kalau Islam memberikan hak mentalak itu ada pada laki-laki. Beliau menyampaikan wawasannya karena perempuan memiliki sifat tergesa-gesa dengan apa yang menjadi keinginannya, seperti sikap gampang minta cerai. Jika hak mentalak itu ada pada perempuan, maka setiap hari tentunya terjadi perceraian, dan beruntunglah Islam memberikan hak talak itu kepada laki-laki yang diberi sifat kuat berpikir dan juga memiliki kesabaran untuk tidak gampang menjatuhkan talak. Namun perempuan diberi ruang di dalam Islam, yaitu hak hulu, untuk mengadukan permasalahannya ketika laki-laki tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Kemudian terkait poligami, pada saat itu budaya Syirik, budaya yang menjadi tradisi yang dipandang merugikan perempuan, itu ditekankan pada pidato beliau bahwa poligami dalam Islam itu ada syarat diperbolehkannya, jadi tidak
menjadi kewajiban kepada semua laki-laki ketika istrinya tidak bisa memberikan keturunan, istrinya sakit. Namun laki-laki yang berpoligami harus siap menjadi qawwamuna 'alan nisa, tetap menjadi penguat, pemimpin, pendidik perempuan, dan memberikan nafkah yang menjadi kebutuhan perempuan. Kemudian berkaitan dengan persoalan keyakinan bahwa dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi Islam tidak mengajarkan untuk memaksa orang lain masuk ke dalam Islam. Hanya Islam itu harus disampaikan secara benar. Kemudian beliau juga berbicara tentang kudrat perempuan yang menjadikan berbeda dengan laki-laki, yaitu perempuan mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan tugas mendidik, membesarkan, bukan hanya menjadi tugas perempuan, namun perempuan hendaknya berdampingan bersama laki-laki. Kemudian yang kedua, Ibu Hayyinah. Pidato beliau bertemakan tentang persatuan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial, bahwa hidup bahagia itu jika menjunjung tinggi perdamaian. Persatuan bukan berarti semua orang harus sama. Perbedaan itu adalah dinamika. Namun, bagaimana kita tetap menjunjung tinggi persatuan, yaitu damai dalam perbedaan. Manfaat damai dan persatuan menurut Ibu Hayyinah pada saat menyampaikan pidatonya, beliau memberikan perumpamaan yang pertama, bahwa air itu sesudah beku menjadi es, tentunya tidak mudah dihancurkan. Yang kedua, tanah ketika dikumpulkan menjadi padat, tentunya tidak mudah ambyar dalam bahasa Jawa. Yang ketiga, orang berdagang jika bersatu, ikatan saudagar, maka akan jadi besar dan akan lebih terkenal. Yang keempat, gerombolan atau perhimpunan, bahasa yang digunakan pada saat itu, ya, perkumpulan itu dikenal dengan gerombolan. Jadi perhimpunan atau perkumpulan yang damai, maka musuh akan takut dan sukar dipecah dan dilawan. Untuk itulah maka apa yang disampaikan oleh Ibu Hayyinah tentang perlunya persatuan manusia di situ, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah
kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah contoh sikap inklusif yang dilakukan oleh dua tokoh perempuan Aisyah dalam pidatonya pada Kongres Perempuan yang pertama kaitannya dengan derajat perempuan, yang kedua terkait dengan persatuan manusia. Jadi kontribusi yang disampaikan pada Kongres, tempat berkumpulnya para perempuan-perempuan itu, kalau perempuan di Indonesia bersatu, maka musuh tidak akan berani. Sehingga hal ini terbukti bahwa dengan kesamaan tujuan, berjuang ikhlas karena Allah untuk sebuah kemerdekaan, baik yang beragama Islam ataupun yang beragama lain, ketika tujuannya sama, maka Allah memberikan pertolongan, yaitu Allah mengalihkan adanya bom Hiroshima dan Nagasaki sehingga penjajah pecah konsentrasinya. Nah, inilah yang perlu kita kuatkan ya dari perempuan di peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Hendaknya dua pesan dari tokoh ini yang kita pegang teguh, karena di telapak kaki ibu terbentang surga, di tangan para ibulah nasib bangsa. Sehingga perempuan berkemajuan itu diharapkan memiliki sikap inklusif, terbuka dalam memperjuangkan untuk tegaknya persatuan di negeri kita ini yang mayoritas beragama Islam, yang harus memberikan contoh yang baik pada yang lain. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.